akan mempraktekkan initial assessment pada tindakan airway. Keloro lah, engko iso dikembalikan. Yang selanjutnya tindakan yang kedua yaitu bila di leher terjadi cedera servikal, maka kita dapat melakukan jaw thrust seperti ini. Pada bagian dagu, pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas karena dapat melukai pasien dan dapat menyebabkan cedera pada servikal. Yang ketiga yaitu kita dapat melihat pada saluran jalan nafas apakah ada sumbatan atau tidak. Kita cek buka mulut terlebih dahulu. Kita akan menggunakan finger press. Masukkan kedua jari dan lakukan finger press ke saluran nafas, lalu dibuang ke bengkok. Kita tarik dalam posisi menutup, lalu kita buang ke dalam pembuangan. Setelah melakukan section, kita akan memberikan pemasangan apa. Setelah apa terpasang, kita memasang masker dan juga memastikan adanya bantuan oksigen pada pasien yang masuk ke paru-paru seperti ini ya. Posisi tangan membentuk huruf C, lalu pastikan juga oksigen dalam kondisi hidup, lalu berikan oksigen selama 30 kali per menit. Setelah itu kita dapat melakukan pengecekan menggunakan oksiometri. Kita menggunakan alat oksiometri bila pasien menunjukkan saturasi oksigen 85 dan ketika diraba pada leher dan nadi namun lambat dan lemah, maka kita dapat melakukan tindakan intubasi. Yang pertama, apa yang terpasang tadi dapat diambil. Lalu ada beberapa alat yang kita gunakan seperti laryngeoskopi dan kita menggunakan ETT seperti ini ya. Lalu kita menggunakan spoit 5 cc. Untuk fiksasi ada jeli. Ini jeli ya. Lalu ada alat untuk oksigen. Saatnya ini alatnya untuk oksigen. Saatnya melakukan proses inkubasi. Pertama, kita lepaskan obat terlebih dahulu dan kita pasang kuda-kuda untuk membantu memasukkan laryngeoskopi dari jalan nafas pasien. Setelah selang ETT masuk, laryngeoskopi dikeluarkan. Setelah selang ETT masuk, lakukan fiksasi. Ya. Pastikan sudah terambil udara pada spot 5 cc ini dan masukkan udara melalui selang NTT. Setelah itu, kita melakukan oksigen. Pastikan oksigen dalam kondisi hidup dan kita pompa sebanyak 30 kali per menit. Seperti ini ya. Setelah oksigen diberikan, selanjutnya kita lakukan fiksasi untuk memastikan selang ETT dalam posisi yang nyaman untuk pasien. Seperti ini.
Setelah kita berikan oksigen menggunakan resusitator, selang ETT dapat kita pasangkan dengan ventilator. Setelah selesai, kita cek kembali saturasi oksigen. Yang terakhir, cek nadi pasien. Saya akan mempraktekkan proses penanganan kegawat daruratan untuk observasi pernafasan dan intervensi. Pada tindakan ini dilakukan pasien yang mengalami kegawat daruratan berkaitan dengan gangguan pernafasan atau gagal nafas. Setelah dilakukan penanganan airway, selanjutnya kita lakukan penanganan breathing. Yang pertama, lakukan pemeriksaan pernafasan menggunakan saturasi oksigen atau oksiometri. Kita ambil dulu alatnya ya. Ini dia oksiometrinya, kita cek dulu. Jika saturasi oksigen menunjukkan kurang dari 90%, maka lakukan pemasangan masker oksigen dengan menggunakan teknik inspeksi. Pertama, dilihat adakah pergerakan dari dinding dada. Kita lihat dulu ya. Lalu kita lakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Kita dengarkan. Setelah auskultasi, lalu perfusi. Kita ketuk-ketuk pada dinding dada. Yang selanjutnya yaitu lalu kita lakukan palpasi, menekan di bagian perut atau dada. Yang selanjutnya yaitu kita cek apakah akral teraba dingin dan kapilari refill lebih atau kurang dari 2 detik. Tindakan praktikum mengenai pengkajian sirkulasi yang tujuannya adalah untuk mengetahui resiko syok dan pendarahan atau pengkajian tentang volume darah, output hingga pendarahan. Kita akan berbicara tentang status hemodinamik, warna kulit, dan produksi urin. Pengkajian awal dilihat dari 2 hal. Yang pertama, adanya tanda-tanda pendarahan, dan yang kedua, tanda-tanda adanya syok. Tanda-tanda syok. Tanda-tanda pendarahan dapat dilihat dari pertama tekanan darah, yang kedua respirasi. Baik, yang ketiga kita cek nadinya. Biasanya pada pendarahan yang ringan akan menimbulkan tekanan darah yang normal. Namun nadi dan respirasi meningkat. Nadi lebih dari 100 kali per menit, sedangkan respirasi 20-30 kali per menit. Biasanya pendarahan dari sedang sampai berat, maka tekanan darah cenderung menurun, namun nadi dan respirasi terus meningkat. Yang kedua, kita cek tanda-tanda syok. Pada pasien dengan tanda-tanda syok yang dapat dilihat, yang pertama yaitu dari wajah, biasanya wajahnya pucat. Yang kedua pada kuku, apakah ada kebiruan atau sianosis pada kuku pasien. Lalu kita lakukan pada akral atau tangan dan kaki. Yang selanjutnya kita lakukan pengecekan pada nadi. Selanjutnya kita cek pada nadi radialis. Bila kita tekan atau raba terasa lemah, maka kita akan cek nadi karotis di bagian sini. Lalu selanjutnya pada pasien dengan resiko shock,
kita akan melihat apakah ada pendarahan di tangan maupun di kaki. Kita lihat pada bagian tersebut, bila ada pendarahan kita lakukan 3T, untuk tekan, tinggikan, dengan fungsinya untuk menghentikan pendarahan. Kita lanjutkan pembidian pada masalah pasien dengan sirkulasi. Biasanya pasien akan mengalami kekurangan cairan. Tentu harus memasang infus. Pada kasus emergensi ini, infus yang dipasang yaitu IV 2 jalur dengan jarum besar yang menggunakan 2 jalur dengan diguyur menggunakan cairan kristaloid 30-40 Celcius. Fungsi dari cairan itu yaitu untuk mempertahankan cairan pada tubuh pasien. Jika kurang dengan menggunakan cairan tersebut, lakukan dengan transfusi darah.